Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini kita menonton film kembali ya. Iya. Sebuah film Indonesia dari PH yang sangat wah. Dari Visinema, ini kita menonton film Home Sweet Loan. ya. Jadi Home Sweet Loan ini disutradarai oleh Sabrina Rochelle Halangi dengan berbagai bintang. Iya, betul. Ada yang asing, ada yang comeback lagi di film ya kan. Ada siapa aja? Ada Yunita Siregar sebagai Kaluna. Ada Derby Romero sebagai Danan. Ada Risti Tagor sebagai Tanis, temennya Kaluna. Ada Vita Anggriani juga sebagai Mia. Ada Ayusita sebagai Kamala, kakaknya Kaluna. Kakak ipar. Enggak, kakaknya, kakak kandung. Oh, Udah kakak itu. Ya. Ada Ayusita sebagai Kamala, kakaknya Si Kaluna. Ada Aryo Wahab sebagai Kanendra, anak pertama ya, dan lain-lain. Jadi film ini berkisah tentang seorang pekerja menengah. Pekerja kantoran ya. Pekerja kantoran Yang biasa kita temuin sehari-hari. yang ekonominya menengah. Ini dia masih tinggal bersama orang tua. Dia sebagai anak bungsu di rumah tersebut ya. Bersama kedua kakaknya yang sudah berumah tangga tapi masih tinggal di rumah orang tua. Maka berangkat dari latar belakang tersebut, Kaluna sangat mempunyai cita-cita yang menggebu-gebu, yaitu mempunyai Rumah. Ya, nah salah satu cara Kaluna untuk bisa mewujudkan hal tersebut dengan kondisinya yang seperti itu, ya kan, dia cuma pekerja biasa gitu ya, adalah dengan cicilan KPR. Menabung. Menabung dan berencana untuk mengambil KPR gitu ya. Nah, apakah mimpi Kaluna untuk punya rumah Bisa berhasil? tercapai ya. Tonton di film ini. Ternyata si Kaluna ini ditimpa berbagai macam masalah di rumahnya ya. Entah dari kamarnya yang Digusur di kamar buat pembantu. ditempatin anak-anak si kakaknya. kakaknya, dan dia harus pindah ke kamar pembantu ya. Sampai jebol tuh rumahnya gara-gara kucing berantem gitu. Juga gimana mumetnya dia mungkin sebagai pekerja kantoran biasa yang pagi pulang macet. Ya. Dan pulang masih harus membersihkan gitu ya. mainan-mainan anaknya kakaknya. Ya, jadi si anak bungsu yang harus udah mah rumah rame, terus juga dia juga yang harus bersih-bersih gitu loh. Lebih sering ngalah lah. Iya, yang sering ngalah dan banyak bebannya lah kalau kita ngambil, karena kita ngambil sisi dari off-nya si Kaluna gitu. Lalu dia juga berjuang ya dalam pencariannya, mencari rumah yang dia mau. Jadi dalam perjalanan mencari rumah juga si Kaluna ini didampingin sama sahabat-sahabatnya tadi ya. Ada Danan, ada Tanis, ada Mia gitu ya. Mereka yang mencerahkan hari-harinya Kaluna lah ya, yang berada di sisinya dia selama dia mencari rumah yang ideal buat dia gitu lah. Ternyata nggak cuman masalah rumah ya, ternyata masalah percintaannya juga kandas karena pacarnya kaya dan tidak setuju ya, dengan keinginan si Kaluna buat ya udah kita menabung, menyicil. Kamu tuh terlalu pelit ya. Jadi intinya yang nggak sekufu aja nggak sih dia. Jadi ya udah putus dan iya, namanya ada Kaluna dihimpit sama masalah yang tadi tuh. Sebenarnya kalau dalam kisah ini walaupun ada romansnya ya, tapi di sini nggak di highlight ya, karena kita lebih nge-highlight gimana perjuangan Kaluna buat Dalam mencari rumah gitu. Kayak yang harganya cocok. sama kayak simbol atau ikon siput di dalam filmnya gitu ya, yang terus rumahnya hilang. Gitu. Akankah Kaluna berhasil mendapatkan rumah impiannya? Bisa ditonton sendiri, dan gimana perjuangannya Kaluna itu sih ya, filmnya tuh gimana ya, menyayat hati gitu loh. Menyayat hati karena selain tadi permasalahan yang ada gitu ya, cara film ini menceritakan detail-detail filmnya gitu ya, dengan hal-hal kecil yang ditunjukin ya, entah itu suasana rumahnya, gimana kelelahannya dia udah capek kerja, nyampe rumah masih harus capek juga, tidur gak nyaman, terus belum lagi
ponakan-ponakannya berisik gitu loh, kayak ramai banget rumahnya gitu kan. Hal-hal yang mungkin emang gak semua orang rasain, tapi kita bisa dibikin buat ngerasain dan empati besar banget sama si Kaluna ini gitu ya. Sampai Kaluna menemui klimaksnya ya, sampai Maksudnya membuat dia titik marahnya dia gitu ya, titik paling marah marah dan gitu ya. udah capek gitu, akhirnya dia cabut. Apakah masalah itu? Bisa ditonton di film. Iya, keluhnya adalah kakaknya. Iya. Karena dia Udah mau bikin pusing, nambah masalah gitu. mengungsilah ke apartemennya si Danan. Karena Danan nih Sahabat. gajinya oke. Terus kayak ngaburin duit gitu, nggak tahu duitnya setiap gajian tuh kemana nggak tahu kan. Danan boros banget tuh. Iya, ya kan? kontradiktif banget. Kontradiktif hidupannya banget. sama Kaluna gitu. Kaluna gitu kan. Nah jadi romance di sini tuh sangat tipis sih teman-teman. Iya benar. Jadi hanya ya udah struggle-nya Kaluna dalam mencari rumah, dalam menghadapi keluarga yang numpuk di situ semua gitu. Mungkin beberapa orang yang mungkin kehidupannya sama ya lebih relate gitu. Apalagi sebagai anak bungsu gitu ya kan, Iya. apa-apa serba ngalah. Kakak-kakaknya Nggak ada berhasil. pikirannya, ya. nggak berhasil dan malah Sepiknya mau langsung pindah, taunya masih tinggal di rumah mertua, di rumah orang tua. belum gitu. lagi ibunya yang kerjanya ngebela anaknya, udah tahu padahal salah, udah gede ya. Nah, udah tahu salah, udah tahu udah gede gitu ya. Ya gitulah kalau misalkan seorang ibu yang ya namanya seorang ibu mungkin ya pikirannya apa yang enggak buat anak, tapi Iya. kan dengan seperti itu anak nggak ada kesadaran gitu. nggak ada kesadaran bener. Gitu. Nah di sini di film ini mungkin karena biasanya film sinema itu memang lebih mengarah ke psikologi. Jadi mempermainkan perasaan kita lah, terlihat di nanti kita cerita di tentang hari ini gitu ya. Nah tapi di sini tuh filmnya mungkin karena emang saudaranya berbeda, gitu. Iya pasti kan Sama penulisnya juga. Nah ini tuh jadi bikin sebuah punya warna sendiri. warna di sini. sendiri di sinema gitu. Shot-shotnya yang nggak biasa, yang banyak nampilin kehidupan sekitar si Kaluna, atau mungkin yang dekat dengan kita ya, relate ya. Di perjalanan dia ke kantor gitu-gitu, atau Maksudnya dia pulang. dia bisa bikin masalah Kaluna yang sejelimet, cerita masalah Luna yang sejelimet ini dituangkan menjadi sebuah film, tapi tuh filmnya bisa apik, rapi dan tetap berisi gitu. Iya. Dan maksudnya dia bisa bikin film ini ngalir aja gitu, sederhana, ngalir, Dan tapi nggak tetap maksain. tetap menyampaikan poin-poin yang mau mereka sampaikan dalam film tersebut gitu. Kok Jadi kita iya. jadi kita nontonnya let it flow sambil ya gitu, nonton dengan enak gitu, nggak ngerasa janggal atau gimana. Dan juga nggak berat dalam menceritakan cerita gitu, nggak harus Berpikir yang yang gimana lebih gitu ya. harus ada poin inilah atau ada Easter egg apalah. Ini ada cuman sedikit dan jadi pemanis saja di ceritanya gitu. Ini sampai akhirnya ada di ending yang kita juga ternyata endingnya begini gitu. Iya. Karena Plot sejujurnya twist. dari trailer ataupun dari permasalahan yang ada, kita juga nggak tahu ya kira-kira, karena kan nggak baca novel ya, kita juga nggak tahu apa sikap yang akan Kaluna ambil dalam menyelesaikan permasalahannya dia Iya, gitu kan. Dan ternyata apakah Aluna akan sebijak itu Iya benar. ataukah dia hanya akan memikirkan dirinya sendiri? Nah, bisa ditonton di film. Tapi sangat happy ending. Happy ending, semuanya happy. Kita dan semua semuanya happy. Gitu. Ya, mungkin untuk kekurangannya ya di cerita ini mungkin untuk penokohan mungkin lebih bisa digali lagi ya, dari setiap individu-individu di sini. Mungkin lebih ke tadinya juga kan mungkin karena dia nggak lebih apa ya, karena dia memang puffnya si Kaluna doang. Jadi kayak kadang kita juga bingung nih kakaknya bukan apa kakak iparnya apa gimana gitu ya, karena kan nggak kita nggak baca novelnya juga, nggak baca sinopsis atau apanya gitu kan. Walaupun memang dijelaskan di film ini. Iya, sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, baru nggak mereka itu siapa, atau misalkan teman-temannya Ya, teman-teman chemistry kerjanya antar apa, teman-temannya gitu kan. teman apanya gitu kan, gitu. Oh, ternyata teman kerjanya gitu. Ya, mungkin kalau durasinya tambah dikit lagi mungkin oke. Cuman ini Tapi cukup lah ya. semuanya 2 jam cukup lah. Oh iya, sama aktingnya Yunita Siregar Iya. ya, jadi Kaluna the Mantap best ya. banget karena dia bisa mengekspresikan rasa lelahnya seorang yang Dan dia bisa terhimpit dari membuat sana sini gitu. dia membuat karakternya itu tuh memang didesain dia aja tuh yang bisa kayak gitu. Maksudnya dari keempat temennya kita tahu yang paling banyak masalah nih ini dia gitu.
Tapi kan itu karena kita ngeliat dari sisinya Ya, dia. kalau yang lain kan wah Jadi kita- glamor-glamor atau udah punya anak gitu kan. Jadi benar-benar apa ya, dia benar-benar gambarin orang yang sederhana yang Dan benar-benar berhemat gitu ya. berhemat Ya. gitu hidupnya gitu loh. Mantap. Ya bagus tuh buat nilai Plus plus. banget buat Mungkin segitu aja ya untuk review kita. Tiba di rating untuk Home Sweet Loan. 9/10. Wah, 8,5/10. Ya semoga banyak film-film yang mengangkat mengenai Hal-hal yang di sekitar kita. ya Gen Z atau sandwich generation ya. Yang kita Gitu-gitu. Gen Z ini yang mau punya rumah gitu ya, yang Meskipun susah sebenarnya lah. ini film iklan. Film berkedok iklan berkedok film. Karena ada banyak sekali BCA dan Pinhome Kan emang sponsor. sponsor. Ya. Oke lah gitu. Ini gitu aja. Terima kasih sudah menonton ya. Kalau ada kritik dan saran bisa komen di bawah. Sampai ketemu di konten beraksi selanjutnya. Bye bye.